Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi dan tips kesehatan bersama saya, Dr. Alfi. Baik teman-teman, untuk topik pertama kali ini saya akan membahas penyakit yang namanya tuberkulosis. Atau bahasa yang sering orang sebut di luar sana itu dikatakan penyakit TBC. Apa sih penyakit TBC itu, Dok? Penyakit TBC ini adalah penyakit infeksi paru-paru yang kronis yang disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi seperti ini ya gambarnya teman-teman, bakteri tuberkulosis itu. Jadi kuman TB ini itu dapat menginfeksi seseorang itu di bagian paru-paru, terutama di parenkim paru atau di bagian atas kanan kiri atau salah satu di paru-paru kita. Tetapi kuman TB ini juga bisa menyerang di selain dari paru-paru. Namanya itu TB ekstra paru. Penyakitnya itu yang pertama itu penyakit TB kelenjar, yang kedua itu bisa TB tulang dan penyakit TB yang lainnya. Jadi teman-teman, penularan TBC ini melalui udara. Nah, seseorang ketika terinfeksi TBC itu akan sangat mudah menularkan kepada orang sekitarnya melalui udara, melalui batuk, melalui bersin, melalui berbicara. Mungkin di sini teman-teman belum banyak yang tahu. Di sini saya kasih tahu faktanya. Seseorang yang terinfeksi TBC, begitu dia berbicara, akan mengeluarkan bakteri TB sekitar 210 bakteri. Nah, yang kedua, ketika seseorang itu batuk, akan mengeluarkan bakteri TBC sekitar 3.500 bakteri sekali batuk. Nah, yang ketiga ini teman-teman yang lebih parah. Ketika seseorang itu bersin, bakteri yang keluar itu sekitar 4.500 sampai 1 juta bakteri. Nah, sebegitu banyaknya bakteri TBC yang keluar ketika seseorang itu bersin. Nih, bakteri apa penyebabnya? TBC itu udah bisa menular kemana aja? TBC itu berapa bakteri yang keluar ketika seseorang itu menularkan kepada orang yang sehat? Pada inti utamanya, kita akan masuk gejala dari seseorang itu mengarah ke gejala TB. Yang pertama teman-teman, seseorang itu akan mengalami batuk lebih dari 2 minggu. Ingat ya teman-teman, lebih dari 2 minggu. Yang kedua, batuknya itu berdahak. Yang ketiga, batuk berdahak disertai batuk berdarah. Yang keempat, bisa disertai dengan nyeri dada. Yang kelima, juga bisa disertai dengan sesak napas. Tetapi ada gejala yang lainnya. Biasanya itu ada demam, menggigil, terus penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, badannya lemas, terus keringat di malam hari. Jadi semua itu tadi gejala seseorang mengarah ke penyakit TBC. Tetapi ingat teman-teman ya, sebagai orang kena TBC tanpa diagnosa dari dokter. Jadi, ketika teman-teman melihat di lingkungan, baik itu keluarga, tetangga, atau orang sekitar, yang teman-teman ini curiga nih, kok batuknya sudah lama, sudah berobat, nanti kok belum sembuh-sembuh juga. Coba sebaiknya berobat ke dokter, ya. Nanti dokter juga belum bisa langsung memastikan dengan gejala tadi, belum bisa langsung memastikan ini TBC. Dokter akan menganamnesa lagi. Dokter akan bertanya kepada pasien. Ketika dokternya sudah bisa mengarahkan, ternyata ini bisa mengarah ke TBC. Nah, nanti dokter akan menganjurkan melakukan pemeriksaan tes yang namanya tes dahak. Di tes dahak itu nanti baru orang itu dikatakan terkonfirmasi TBC atau bukan. Nah, biasanya cek dahak ini dilakukan di puskesmas. Ingat teman-teman, ini gratis ya, tidak dipungut biaya pemeriksaannya. Nah, baik, cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena ini video pertama kali. Untuk teman-teman yang ingin konsultasi lebih jelas atau ingin periksa kesehatan lebih detail, ingin konsultasi dengan saya, monggo silakan datang ke praktek saya. Nanti alamatnya ada saya sediakan di deskripsi atau di komentar. Baik, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.